Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Hai, selamat datang kembali di channelku. Kali ini mari kita masak rempah merah asam pedas. Ini adalah hidangan persepupuan dengan kuah tecrah kemarin ya. Serupa tapi tak sama. Ini adalah masakan tradisional khas Aceh. Seperti biasa, untuk setiap menu yang saya sajikan pasti mengandung rempah kompleks khas Aceh seperti asam sunti, dan tentunya ada bumbu cemplung yang ditemani dengan daun kari, rempah 4 serangkai, dan kali ini ada tamu baru yaitu daun pandan. Dan ini dia bintang utama kita. Bahan utamanya adalah ikan tongkol segar yang kita marinasi dengan jeruk nipis dan garam kurang lebih 7-10 menit. Boleh lebih ya, boleh lebih agar bumbu marinasinya lebih meresap. Karena di sini stok jeruk nipis saya tidak ada, jadi saya pakai jeruk kasturi ya. Ini jeruk kasturi. Kalian pakai saja jeruk nipis. Nah, untuk bumbu-bumbunya sendiri, ini bumbunya seperti biasa karena dia persepupuan dengan kuah tecrah. Tentu saja ada perbawangan, percabean, asam sunti, rempah wangi. Di sini rempah wanginya ada sedikit tambahan dibandingkan dengan kuah tecrah kemarin. Ada 4 sekawan di sini yang nanti akan kita tumis ke dalam minyak ditemani dengan daun pandan. Untuk deskripsi lengkapnya aku tulis di dalam video ini ya. Jadi kalau keluar tulisan-tulisan ajaib jangan lupa dibaca. Jangan di skip-skip, nanti tulisan ajaibnya terskip juga. Sedangkan tulisan ajaib adalah informasi detail yang saya tulis di video ini ya. Oke, bumbu halusnya ini semua kita blender seperti biasa. Nah, ini dia bumbu halusnya sudah kita blender. Tahap selanjutnya adalah siapkan minyak panas secukupnya. Ini suka-suka Anda ya. Kalau suka sedikit lebih banyak minyaknya silakan tambah lagi. Kalau saya di sini pakai takaran di sini kurang lebih 4 sendok makan ya minyaknya. Untuk tahapan pertama setelah minyak sedikit panas, jangan terlalu panas nanti bawang merahnya gosong ya, seperti kehidupan kita yang berantakan. Jadi kalau minyaknya sudah hangat-hangat kuku, masukkan bawang merah. Tumis bawang merah sampai mengeluarkan bau harum, lalu baru masukkan daun kari. Nah, daun kari sudah harum, masukkan rempah serangkai dan daun pandan. Rempah 4 serangkai ini adalah di sini ada kapulaga, ada bunga lawang. Nah, udah saya tulis ya di videonya. Jangan malas membaca ya. Indonesia saat ini sedang krisis generasi yang suka membaca. Jadi tolong dibaca ya guys. Selanjutnya, jika rempah wanginya sudah harum semerbak seperti masa depan kita ya, lalu baru kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Jangan lupa diaduk-aduk agar dia sebati dengan semua kompleksitas bahan yang sudah kita masukkan. Selanjutnya setelah semuanya kita aduk dan dia sebati, maka ini kita masak sampai dia sedikit pecah minyak atau kadar air di dalam bumbunya sedikit berkurang, minyaknya naik ke atas atau lebih kerennya pecah minyak. Baru deh kita masukkan bahan utama kita. Nah,
Setelah semuanya sebati dan minyaknya sedikit naik ke permukaan, baru kita tambahkan sedikit air. Apa tujuannya di sini? Ini kita masukkan sedikit air untuk nanti kita dendeng seperti biasa ya. Supaya bumbunya terkaramelisasi ke dalam ikannya. Airnya dimasukkan sedikit aja dulu. Air yang saya masukkan tadi itu saya basuh dengan sisa-sisa bumbu di blender ya. Jadi jangan mubazir karena saya sedikit medit biar tidak mubazir ya. Masukkan sedikit air. Ini masih ada lagi sisa-sisa bumbu di piring. Kita basuh dengan sedikit air, kita masukkan lagi supaya tidak mubazir ya. Nah, ini kita masak dulu agar air dengan bumbunya menyatu. Baru kemudian kita masukkan bahan utama kita ya, yaitu ikannya. Ini prosesnya setelah pecah minyak, kemudian kita masukkan sedikit air. Ini kurang lebih sekitar 3-4 menit setelah air dan bumbunya menyatu. Nah, sudah seperti ini. Baru kemudian kita masukkan ikannya. Karena ini bukan wajan anti lengket, jadi aku tambahkan sedikit air agar tidak lengket di wajan. Boleh langsung dimasukkan ikannya, didek-dek sebentar dan kemudian baru ditambahkan air. Boleh juga pakai cara seperti yang saya lakukan. Ini opsional banget ya. Nah, step selanjutnya kita masukkan ikannya satu persatu. Nah, untuk ikan tongkolnya sendiri aku suka banget sama jeroannya, terutama bagian insang, bagian perut itu nggak aku buang sama sekali. Aku bersihin dan aku masak di kuah ini karena itu lezat banget guys. Tapi pastikan kalau kalian mau mengolah insang seperti ini, pastiin insangnya itu dicuci dulu ya, dicuci dulu dengan dengan perasan jeruk nipis. Jadi insangnya itu dipisahin dulu dari ikannya. Setelah dibasuh bersih, kemudian bersihin, diremas-remas sedikit dengan garam dan jeruk kunci atau jeruk nipis, kemudian dicuci sekali lagi, baru dimarinasi seperti kita memarinasi ikan, yaitu menggunakan jeruk nipis dan juga garam. Baru kemudian insangnya itu aman untuk kita masak bersama dengan daging ikannya seperti ini ya. Ini versiku, kalau kalian punya versi sendiri it's okay, itu opsional ya. Tapi aku sangat menyarankan bahwa sebelum kalian memasak jeroan ikan bersama dengan dagingnya, terutama insang, itu pastiin melakukan seperti yang aku lakukan. Kalau kalian punya jeruk purut itu lebih bagus untuk marinasi jeroan ya, khusus untuk jeroan. Kalau di sini kasusnya itu pada insang, karena insang itu banyak banget parasitnya, banyak banget bakterinya, jadi sanitasinya itu harus betul-betul sedikit lebih ketat dibandingkan dengan daging ikan sendiri. Kemudian setelah kita masukkan ikannya, ini kita marinasi, ini kita dek-dek ya, bukan marinasi. Ini kita masak sebentar selama 3 menit, baru kita balik. 2 menit juga boleh, opsional, tergantung seberapa besar dan seberapa tebal daging ikannya. Ini aku di sini aku masak selama 3 menit dulu. Kemudian baru aku balik posisi ikannya supaya
lebih merata aja sih, biar aku lebih puas aja, kayak bumbunya lebih kelihatan lebih merata aja gitu guys. Jika kalian ingin kuahnya sedikit lebih banyak, boleh tambahkan sedikit air lagi. Dan di sini aku menambahkan sedikit air lagi karena aku perlu kuah yang sedikit lebih banyak. Kemudian setelah proses dead, di sini proses deadnya 3 sampai 6 menit ya. Setelah kira-kira bumbu meresap ke dalam ikan, baru tambahkan air dan kemudian masak kurang lebih selama 15 menit ke depan. Oke. Sampai seperti ini, sampai pecah minyak kembali. Diaduk-aduknya sesekali aja ya guys, supaya ikannya tidak hancur. Nah, ini adalah penampakan after 9 atau sekitar 10 menit setelah proses dead, lalu kita masak 15 menit kemudian. Ini apinya aku pakai api ukuran sedang cenderung kecil ya guys. Ini hidangan lezat kita sudah siap. Warnanya merah, cantik, merona, rasanya gurih, segar, dan tentunya ini lezat dan pastinya tahan lama ya. Di suhu ruang bisa tahan lebih dari 24 jam. Bahkan bisa 3 harian ya, atau 48 jam. Jika disimpan di dalam kulkas itu bisa tahan 5 harian guys. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe.